Benih Rahasia Sang Pewaris episode 150. Sebenarnya, Livy memang takut akan melakukan hal itu. Ia langsung memohon dengan suara lembut, "Bibi Ranti, Anda telah bekerja untuk keluarga kami selama belasan tahun, dan selama itu kami tidak pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Bisakah Anda tidak memberitahu orang lain tentang hal itu? Tolong." Namun, Bibi Ranti menjawab dengan tegas, "Kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana ibumu memperlakukanku selama belasan tahun terakhir. Aku tidak hanya melakukan pekerjaan rumah tangga untuk seluruh rumah tangga dengan upah yang sangat sedikit, tetapi aku juga diperintah oleh kalian seperti seorang budak. Livy, tidak mungkin kamu bisa mengabaikanku seperti kacang." Livy terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa asal-usulnya akan terungkap. Jika Bibi Ranti memberitahu Shira tentang hal itu, dia bahkan tidak akan memiliki hak untuk mewarisi Nugraha Constructions. "Bibi Ranti, aku tidak punya uang sekarang. Perusahaan ayahku sedang mengalami masalah, jadi aku telah memberikan semua uangku kepada perusahaan itu." Namun, Bibi Ranti bukanlah orang yang baik. Dia mengandalkan uang itu untuk menjalani hidupnya setelah pensiun. "Aku ingin 2 miliar. Luangkan waktu untuk memikirkannya, Livy. Aku ingin melihat uang itu besok sore." Sesaat, kilatan pembunuh melintas di mata Livy. Dalam benaknya, Bibi Ranti hanyalah seorang pelayan kelas bawah. Dan sekarang, bukan saja pelayan itu berani memerasnya demi uang, tetapi dia bahkan menuntut 2 miliar darinya. "Baiklah, aku akan menyiapkan uangnya besok sore," jawabnya, berpura-pura berkompromi dengan Bibi Ranti. "Baiklah, aku akan menunggu teleponmu. Jangan mempermainkanku, Livy." "Aku tidak takut apapun," jawab Bibi Ranti. Kemudian dia melepas celemeknya dan melemparkannya ke lantai, sambil berkata dengan sombong, "Aku sudah muak bekerja untuk keluargamu. Tuan Nugraha cukup baik kepadaku, tetapi kamu dan ibumu tidak pernah memperlakukanku sebagai manusia." "Maaf, Livy minta maaf." "Apa gunanya minta maaf? Berikan saja uangnya. Ingat, saya ingin 2 miliar. Kata Bibi Ranti sebelum mengambil tasnya dan pergi. Setelah Bibi Ranti pergi, Livy tidak lagi menyembunyikan tatapan membunuh di matanya. "Beraninya seorang pelayan kelas rendah mengancamku? Hal ini dengan mudah membuatnya ingin membunuh. Orang seperti itu tidak pantas hidup di dunia ini." Sambil duduk di sofa, dia mulai berencana membunuh Bibi Ranti. Bibi Ranti tidak punya anak. Bahkan jika dia meninggal di suatu tempat terpencil, tidak akan ada yang mengetahuinya. Sementara itu, di ruang konferensi rumah sakit, bawahan Shira dari Departemen Keuangan duduk di seberangnya. Karena Kenzo tidak suka Shira bertemu Gilang, dia hanya bisa mengadakan pertemuan dengan bawahannya di rumah sakit. "Nona Nugraha, kami telah mengumpulkan semua bukti penggelapan dana perusahaan oleh Gilang." Shira menjawab, "Simpan saja buktinya dan sisihkan untuk sementara waktu. Jumlah uang ini tidak cukup untuk membuat Gilang membayar harganya. Ada satu hal lagi. Kami menemukan bahwa Silver Star Enterprise memiliki tunggakan pembayaran hingga 66 miliar. Kami telah menghubungi perusahaan tersebut, dan mereka akan mengkreditkan uang tersebut ke rekening bank perusahaan kami pada akhir bulan." "Begitukah?" Shira mengerutkan kening, tatapan licik mulai terbentuk di matanya. Ia berkata, "Tuan Lewinsky, kembalilah ke Nugraha Constructions bersama orang-orangmu terlebih dahulu. Aku akan menyerahkan Departemen Keuangan kepada Gilang.
Aku harus mengabdikan diriku untuk mengurus ayahku. Gregory terkejut sesaat sebelum mengangguk. Baiklah. Setelah pertemuan berakhir, Shira meminta Gregory untuk tetap tinggal. Ia berkata kepadanya, "Tuan Lewinsky, tolong bantu aku mengawasi dengan saksama laporan keuangan." Gregory mengerti apa maksudnya. "Saya mengerti, Nona Nugraha." Setelah bawahannya pergi, Shira mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor Gilang. "Hai, Shira. Ada apa?" Gilang terdengar agak bersemangat. "Baiklah, aku harus mengabdikan diriku untuk mengurus ayahku, jadi aku mungkin tidak punya waktu lagi untuk mengurus keuangan perusahaan. Aku akan mengembalikan keuangan perusahaan kepadamu. Kondisi ayah lebih penting daripada apapun. Shira, kamu bisa menyerahkan perusahaan kepadaku dengan tenang. Aku pasti akan menyelamatkan perusahaan dari situasi yang tidak ada harapan. Baiklah. Kau bisa mempekerjakan kembali mantan bawahanmu ke Departemen Keuangan. Orang-orangku akan meninggalkan departemen itu." Gilang menjawab, "Tidak masalah. Terima kasih banyak, Shira." Namun, dalam hati, dia sangat gembira. Sekarang Shira akan menjauhkan diri dari Nugraha Constructions. Seluruh perusahaan akan berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Oh, ngomong-ngomong, Silverstar Enterprise masih berutang 66 miliar pada kita, jadi catat baik-baik, Shira mengingatkannya. 66 miliar? Ya. Baiklah. Sungguh sedikit membantu. Kebetulan, perusahaan membutuhkan uang untuk tetap bertahan. Baiklah, itu saja, kata Shira sebelum menutup telepon. Gilang mengepalkan tangannya dengan penuh semangat di kantornya. Bukan hanya departemen keuangan kembali ke tangannya, tetapi perusahaan akan menerima pembayaran dalam jumlah besar. Baginya, ini benar-benar akan menyelesaikan situasi yang mendesak. Namun, setelah dia bahagia selama beberapa detik, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Jika dia bisa mengambil 66 miliar itu, uang itu akan cukup baginya untuk memulai bisnisnya sendiri. Dan lagi pula, apakah Nugraha Constructions masih bisa diselamatkan? Tidak mungkin beberapa proyek kecil itu bisa mempertahankan perusahaan itu untuk waktu yang lama, jadi tidak akan butuh waktu lama sebelum perusahaan itu bangkrut. Dengan kata lain, 66 miliar hanya akan sia-sia jika diinvestasikan ke perusahaan. Jadi, mengapa aku tidak menyimpan 66 miliar di tanganku saja? Ini akan menjadi arus kas yang nyata. Gilang sudah lama tidak sabar untuk meninggalkan jabatannya sebagai Presiden Nugraha Constructions. Siapapun yang ingin menjadi presiden dapat menduduki jabatan itu. Untungnya, ia punya trik rahasia di balik lengan bajunya terakhir kali. Perjanjian untuk mengalihkan saham Rahel menyertakan klausul tambahan yang ditambahkannya, yang memungkinkannya melepaskan haknya atas saham tersebut kapan saja. Pada akhirnya, Livy akan menjadi satu-satunya orang yang harus menanggung akibat kebangkrutan Nugraha Constructions. Saat itu, ia akan menceraikannya dan tinggal di kota lain bersama Nindya dan uangnya. Itu baru kenikmatan. Gilang memperhitungkan segala sesuatunya karena kenyataan memaksanya untuk melakukannya. Baru kurang dari 2 minggu sejak ia diangkat menjadi presiden, tetapi ia telah belajar betapa sulitnya menjalankan sebuah perusahaan. Ia sudah lelah secara mental dan fisik karena segala macam hal masalah. Jika ia tetap bekerja sebagai presiden perusahaan, ia mungkin akan menderita penyakit jantung. Demi kesehatannya, ia memutuskan untuk berhenti. Sementara itu,
Shira berdiri di samping Adam yang sedang sakit di rumah sakit. Ia sungguh-sungguh berharap agar Adam segera bangun dan melihat penampilan serta ambisi orang-orang di sekitarnya. "Ayah, aku akan membuat mereka membayar harganya," bisiknya lembut kepadanya. Sore itu juga, Gilang memanggil kembali mantan bawahannya. Silverstar Enterprise berjanji akan mengkreditkan uang tersebut ke rekening Bank Nugraha Constructions paling lambat pukul 10 besok pagi. Tetapi yang mengejutkan Gilang, mereka mengkreditkan uang tersebut sebelum jam pulang kerja. Duduk di depan laptopnya, Gilang menatap 66 miliar di rekening Bank Nugraha Constructions dengan mata penuh keserakahan. Dengan kemampuannya, tidak akan sulit untuk mengambil 66 miliar itu. Lagi pula, Nugraha Constructions membutuhkan uang untuk semuanya saat ini. Selama dia sedikit memanipulasi pembukuan, akan mudah baginya untuk mengambil uang itu. Terlebih lagi, dia berpengalaman dalam hal ini. Sementara itu, Livy juga gelisah di rumah. Ia tidak bisa menceritakan masalah ini kepada siapapun selain Rahel. Ia bahkan tidak berani menceritakannya kepada Gilang. Tidak ada cara lain selain membunuh Bibi Ranti untuk mengubur rahasia itu selamanya. Sekilas terlihat jelas bahwa ayah kandungnya memiliki mentalitas rakyat jelata. Selama dia memberinya sedikit uang, dia akan berjanji untuk merahasiakannya selamanya. Namun, Bibi Ranti berbeda. Bahkan jika dia mengambil uangnya, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan memberitahu Shira rahasianya setelah dia menghabiskan semua uangnya di masa mendatang. Saat itu, dia akan bisa mendapatkan uang dari Shira. Bibi Ranti adalah orang yang sangat tamak sehingga Livy hanya akan merasa tenang jika mantan pembantunya menghilang sepenuhnya dari muka bumi. Sekarang karena Rahel tidak ada di sisinya, dia harus membuat semua keputusan sendiri. Selain itu, dia mewarisi sisi kejam Rahel. Dia tidak punya jalan keluar lain. Dia harus mengubur rahasia itu. Jika asal-usulnya terungkap, dia akan kehilangan semua kemuliaan yang menjadi miliknya. Saat itu, Livy teringat bahwa ia sudah lama tidak berhubungan intim dengan Gilang. Pikiran itu membuatnya ingin ditemani Gilang malam ini, jadi ia menghubungi nomor teleponnya, ingin makan malam dengannya malam ini. Gilang setuju. Dia akan berusaha sebaik mungkin memainkan peran suaminya sebelum uang 66 miliar jatuh ke tangannya. Apa yang memberinya keberanian untuk menargetkan 66 miliar karena kurangnya pengawasan pada Nugraha Constructions. Shira mengerahkan segenap hati dan jiwanya untuk menyelamatkan Adam, yang tidak dapat sadar kembali, sedangkan Livy tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Ini adalah kesempatan besar baginya. Tepat saat itu, Livy berkata, "Gilang, aku khawatir mamaku akan sulit dilepaskan dari kecurigaan." Shira menolak melepaskannya, sedangkan ayahku masih koma. "Jadi, kamu harus tetap di sisiku dan membantuku, oke?" Livy tidak berani meremehkan Gilang lagi sekarang karena dia harus bergantung padanya. "Tentu saja, aku akan membantumu dalam segala hal. Sekarang setelah kamu memberiku kekuasaan untuk menjalankan perusahaan, aku tidak akan mengecewakanmu," jawab Gilang. Livy mengangkat gelas anggurnya. "Aku mencintaimu, Gilang. Aku juga mencintaimu." Gilang saling bersulang dengan gelas-gelasnya. Malam itu, Gilang menginap di rumah Livy. Livy meraih ponsel Gilang dan ingin melihat pesan-pesan di dalamnya, tetapi ternyata ponselnya terkunci dengan kode sandi. Mereka sudah menjadi suami istri, tetapi Gilang tidak mengizinkannya mengakses ponselnya. "Gilang,
Apa sandi ponselmu? Aku mau periksa sesuatu, tanyanya. Gilang mengulurkan tangannya dan mengambil ponselnya, lalu bertanya, apa yang ingin kamu periksa? Biar aku bantu. Melihat ponselnya kembali ke tangannya, Livi tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Gilang, kenapa kamu tak memberitahuku kode sandinya saja? Gilang memeluknya sejenak sambil tersenyum. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu kode sandinya. Hanya saja ponselku berisi banyak hal tentang perusahaan, jadi aku khawatir kamu mungkin tidak sengaja menghapusnya. Percayalah padaku, kamu satu-satunya wanita yang paling aku cintai. Livi terdiam sejenak. Mana mungkin aku percaya padamu, pikirnya. Gilang hanya menikahinya, tetapi wanita yang paling dicintainya adalah Shira. Hanya saja dia tidak bisa mendapatkan Shira. Malam berlalu, dan Gilang pergi bekerja di pagi hari. Pagi-pagi sekali, Livi mendapat telepon dari Bibi Ranti, yang bertanya apakah dia sudah menyiapkan uang. Ketika Livi mendengar ini, sedikit seringai terpancar di matanya. Bibi Ranti, aku meminjam uang, tetapi temanku meminta kita pergi ke suatu tempat untuk mengambilnya. Biar aku jemput kamu dan mengantarmu ke sana. Transfer saja uangnya ke rekening bankku. Livi menjawab, aku tidak punya uang sebanyak itu di kartu debitku. Aku menitipkan uang tunai sebesar 500 juta kepada temanku di suatu tempat yang mengharuskan kamu untuk mengambil uangnya sendiri. Aku akan mentransfer uang di kartuku ke rekening bankmu begitu kita sampai di sana. Bagaimanapun juga, Bibi Ranti bukanlah orang yang berpendidikan tinggi. Mendengar bahwa uangnya sudah siap, dia tentu saja mempercayainya. Baiklah, datang dan jemput aku. Livi meninggalkan rumah dengan mobil dan menemukan tempat yang tersembunyi. Itu adalah pantai yang pernah dikunjunginya. Hampir tidak ada seorang pun di pantai itu, tetapi tebingnya sangat tinggi, menjadikannya tempat terbaik untuknya. Dia membawa Bibi Ranti, tampak tidak berani menyinggungnya. Ini, minumlah air, Bibi Ranti. Ini akan menjadi perjalanan yang cukup jauh. Bibi Ranti bertanya dengan waspada, mengapa kita harus pergi sejauh itu? Temanku itu mengelola sebuah hotel di tepi laut. Aku harus pergi ke hotelnya untuk mengambil uangnya. Mengetahui bahwa Livi memiliki banyak teman, Bibi Ranti tidak meragukan kata-katanya. Berpikir bahwa dia dapat menikmati pemandangan di tepi laut, dia dalam suasana hati yang baik. Livi, di mana ibumu sebenarnya? Tanyanya dengan rasa ingin tahu. Rahel dibawa pergi oleh polisi di rumah sakit, tetapi Livi tidak pernah memberitahu Bibi Ranti bahwa ia telah ditangkap, jadi Bibi Ranti masih belum tahu bahwa Rahel sekarang berada di penjara. Mamaku yang merawat ayahku. Oh, kalau begitu, bagaimana kabar ayahmu? Oh, maksudku Tuan Nugraha. Bibi Ranti buru-buru mengoreksi ucapannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.